Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita di tempat ini, bersama-sama berikan kemuliaan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Lebih keras lagi sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersama datang dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dalam angkat setiap pujian kita di tempat ini, katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Thank you Lord. Bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Syukur mata karena apa Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Setiap kebaikan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama masuk dalam hadirat yang kudus. Puas genap pujian yang terbaik di tempat ini umat Tuhan. Silakan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatan-Mu. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan segenap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bersama-sama berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Thank you Jesus. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata, tiada kata yang layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, ku kan bersorak segenap hati dan kekuatan-Mu. Bagi anak domba, nyatakan haleluya, darah-Mu meneguhkan kami Tuhan. Oh Jesus, segenap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bersama nyatakan bagi anak dengan segenap domba. imanmu, ma Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Bersama nyatakan darahnya meneguhkan. Ini yang kami percaya Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Amin. Sorak-sorai kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Thank you Jesus. Glory, glory, haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh, bahwa setiap bangsa sujud menyembah-Mu. Setiap bangsa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kami percaya Tuhan, hari ini kami menyembah-Mu lebih dari yang kami lakukan sebelumnya Tuhan. Ini pujian kami umat-Mu di tempat ini Yesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia umat-Nya. Sembah Dia umat Tuhan di tempat ini. Naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami. Bersuka cita sebab kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Layaklah kami memuji Engkau, layaklah kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kedamaian kami umat-Mu Tuhan. Syukur lama-lama ya sekide. Oh, syukur lama-lama ya sekide. Oh, we worship You, Lord. worship you, Lord God. We worship you, Jesus. Kami dilayakan, kami disucikan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan sorak-sorai bersama nyatakan, layaklah Kau layak Tuhan. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan sorak-sorai bertepuk tangan bersama nyatakan, layaklah. Amin. Segala bangsa Ya, ini iman kami Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bersama dengan iman umat Tuhan, layak Kau disembah segala bangsa Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sorak-sorai paling indah buat Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Serahkan amin, serahkan haleluya. Oh, terima kasih Bapak, kami bersyukur punya yang seperti Engkau Tuhan. Sepanjang kehidupan kami ini berkat terbesar yang mulai kami punya Tuhan, sebab kami punya Allah Yesus, kami punya Allah Tuhan yang bekerja nyata dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-Mu, menyembah, bersorak, menari, sebab kami percaya Yesus Tuhan punya kuasa yang lebih besar dalam kehidupan kami. Tuhan punya kuasa yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Itu mati diserahkan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Sebab Tuhan Maha Besar, katakan amin. Katakan aku percaya. Aku percaya. Hey. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji,
Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sambil bertepuk tangan bersama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hey! Sebab Tuhan maha besar Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dahsyat menghancurkan musuh. Bersama dengan iman nyatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia dahsyat menghancurkan musuh. Dengan lebih semangat lagi bersama nyatakan, ceritakanlah kemuliaannya. Amin. Di antara segala bangsa dan amin, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Hey! Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan hey, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bertepuk tangan lebih lagi bersama. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat haleluya. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat haleluya. Musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan amin, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, amin, dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Bersama-sama saudara-saudara yang paling baik buat Tuhan kita di tempat ini, serahkan haleluya. Jesus. Lebih lagi serahkan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita, serahkan haleluya. Hey. Sebab kami percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang. Di tempat ini kami percaya kuasa bekerja lebih dari kekuatan kami. Amin. Hey, thank you Jesus. Mari bersama-sama Tuhan, sukacita dengan imanmu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Tangan-tangan terangkat bersama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, nyatakan kita lebih dari pemenang. Oh, percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat di tempat ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, amin. Kita lebih dari pemenang. Bersama bertepuk tangan di tempat ini, Tuhan. Hey, kami percaya. Oh, thank you Jesus. Say, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Nyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama umat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Amin. Bersama lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Kita lebih dari pemenang. Woohoo. Bersama-sama silakan membalik buat Tuhan kita. Silakan. Haleluya. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Umat Tuhan, seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita sanggup mengenapi setiap rencana dalam kehidupan kita. Bersama katakan amin. Amin. Sambil mengangkat dua-dua tangan, bersama katakan aku percaya. Aku percaya. Kau yang mengenapi setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you for everything you have done in our life Jesus. Kaulah yang terbaik Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kami serahkan semua kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang setia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama Tuhan nyatakan.
percaya Tuhan. sertai tiap langkahku. Kau Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, bersama nyatakan di dalam kami Tuhan. Haleluya. Dua-dua tangan terangkat bersama Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, amin, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Dengan segenap iman umat Tuhan, amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Thank you Jesus. Kebesaran-Mu Tuhan, ini yang kami percaya Yesus. Hidup kami Kau sertai, bahkan sampai selama-lamanya iman kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami angkat tangan-tangan kami Tuhan, dan kami menyatakan, oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
kebesaran-Mu. Kau bersama, Kau di dalamku. Amin. Jadi bukti. Oh, kami percaya Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Serahkan haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sepanjang tahun 2022 Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau melepaskan yang terikat. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Engkau menjaga setiap pernikahan. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami boleh masuk di tahun yang baru. Hari ini Tuhan, kami boleh masuk di tahun 2023. Tahun penyediaan Allah yang supernatural. Tahun penyediaan Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur karena kami tahu Tuhan yang berjalan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat perbedaan dalam hidup kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Kami tidak akan pernah takut. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Roh-Mu menyertai kami. Firman-Mu ada dalam kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bagi pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, Bapak Ibu, kita boleh memasuki tahun yang baru. Tahun 2023. Tahun penyediaan Allah yang supernatural. Mari ikuti saya, katakan saya percaya. Saya percaya. Tahun 2023 adalah tahun penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku, ayat pembuka, lihat Alkitab saudara dalam Yesaya 48 ayat 21. Pegang janji Tuhan, umat Tuhan tidak akan menderita haus sekalipun berjalan di tempat-tempat yang tandus. Mengapa? Karena Tuhan akan buat mujizat. Tuhan akan mengeluarkan air dari gunung batu. Tuhan akan membelah gunung batu, maka memancarlah air. Yesaya 48 ayat 21. Yesaya 48 ayat yang ke-21. Yesaya 48 ayat 21. Mereka tidak menderita haus. Mereka tidak akan menderita haus Ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. ketika Tuhan memimpin mereka di tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia mengeluarkan gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, Ia membelah, Tuhan membelah gunung batu, maka memancarlah air. maka memancarlah air. Gereja Tuhan, mereka, umatnya, tidak akan menderita haus. Sekalipun umatnya berjalan di tanah yang tandus. Berjalan di tempat-tempat yang tandus. Saudara gereja Tuhan, mengapa? Karena Tuhan memimpin mereka. Amin. Saudaraku, tema khotbah sepanjang tahun 2023, temanya, tuntunannya, garis besarnya adalah penyediaan Allah yang supernatural. Harusnya Bapak Ibu, orang yang berjalan di tempat-tempat yang tandus harus mengalami kehausan. Orang yang berjalan di padang gurun pasti akan mengalami kelaparan. Tapi Alkitab berkata, mereka sekalipun mereka tidak akan haus, sekalipun mereka berjalan di tempat-tempat yang tandus. Ulangi lagi, ini perlu. Yesaya 48 ayat 21. Haleluya. Yesaya 48 ayat 21. Amin. Mereka tidak menderita haus Umatnya tidak akan menderita haus. ketika Dia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Garis bawahi ketika Tuhan memimpin mereka. Saudara gereja Tuhan, bagaimana Anda dan saya mengakses penyediaan Allah yang supernatural? Poin yang pertama, beri dirimu dipimpin oleh Tuhan. Beri dirimu dibimbing oleh Tuhan. Maka bandingkan sebentar Mazmur 23. Gereja Tuhan. Banyak orang berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Bisa ya, bisa tidak. Tapi dengarkan gereja Tuhan. Sekalipun saudaraku,
engkau dan saya berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun Tuhan izinkan ada tahun yang kering, sekalipun Tuhan mengizinkan engkau dan saya berjalan di tempat-tempat yang tandus, gereja Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Mazmur pasal 23, haleluya. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Iya, Tuhan membaringkan umatnya di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Gereja Tuhan, ada jaminan bahwa rumput yang hijau dan air yang tenang, saudaraku, itu adalah penyediaan Tuhan, bukan kuat, bukan gagah kita. Maka saudaraku, bandingkan sebentar Yeremia 17 ayat yang ke-8. Sekalipun ada tahun yang kering, daunmu tidak akan pernah kering. Daunmu akan selalu menghijau dan tetap menghijau. Amin. Bahkan akan terus berbuah sekalipun engkau dan saya ada di tahun yang kering, asal engkau dan saya mau dibimbing oleh Tuhan, mau digembalakan oleh Tuhan. Saudaraku, Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Amin. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, Engkau dan saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang daunmu akan tetap menghijau. yang tidak khawatir dalam tahun kering, Engkau tidak akan khawatir akan tahun yang kering. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Gereja Tuhan, Anda dan saya tidak akan berhenti menghasilkan buah. Engkau dan saya, daunmu akan tetap menghijau sekalipun ada di tahun yang kering. Yesaya 48:21, umatnya tidak akan menderita haus sekalipun berjalan di tempat-tempat yang tandus. Bagaimana caranya engkau dan saya mengakses penyediaan Allah yang supernatural? Yang pertama, gereja Tuhan, beri dirimu dibimbing oleh Tuhan, beri dirimu dituntun oleh Tuhan. Maka saudaraku, gereja Tuhan, tuntunan Tuhan kalau Anda ikuti, ujungnya adalah penyediaan Allah yang supernatural. Ikuti saya katakan, tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Yang semangat, tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Kalau saya ikuti, ujungnya penyediaan Allah penyediaan Allah yang supernatural. yang supernatural. Maka gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, beri dirimu digembalakan di gereja lokal, di mana Anda dan saya ada di satu komunitas, di mana engkau setia di sana, mau dibimbing, mau diajar. Maka saya percaya, gereja Tuhan, ada penyediaan Allah yang tak terbatas dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, yang kedua, saudara gereja Tuhan, yang kedua, engkau dan saya harus takut akan Tuhan dan gentar kepada nama Tuhan. Mazmur 111 ayat yang kelima. Tuhan akan memberikan rezeki. Tuhan akan memberikan berkat. Kepada siapa Tuhan memberikan rezeki? Kepada siapa Tuhan memberikan berkat? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat yang kelima. Haleluya. Mazmur 111 ayat yang kelima. Amin. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kepada siapa Tuhan memberikan rezeki? Gereja Tuhan, kepada orang yang takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang membenci dosa dan kejahatan. Itulah sebabnya gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bandingkan sebentar dalam Ulangan pasal yang ke-6. Gereja Tuhan, ketika engkau dan saya diberikan Tuhan kota-kota yang baik, dibawa masuk ke kota-kota yang besar. Ketika engkau dan saya di tahun ini dibawa masuk ke kota-kota yang baik, yang tidak kau dirikan. Ketika engkau dan saya, rumah-rumahmu penuh berisi berbagai barang-barang yang tidak barang-barang yang baik. Gereja Tuhan, engkau dan saya harus takut akan Tuhan. Semakin engkau diberkati Tuhan, semakin engkau dan saya harus takut akan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Haleluya. Ulangan 6 ayat yang ke-10. Amin. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, Maka apabila Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub, dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub,
untuk memberikannya kepadamu, untuk memberikan kepada saya dan saudara. kota-kota yang besar dan baik, Yang pertama, kota-kota yang besar atau kota-kota yang baik yang tidak kau dirikan, yang tidak Anda dirikan. rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, Alkitab mengatakan gereja Tuhan bukan rumah-rumah yang tidak ada isinya. Rumah-rumah yang Alkitab berkata gereja Tuhan yang berisi berbagai barang-barang yang baik, yang tidak kau isi, yang tidak kau isi. sumur-sumur yang tidak kau gali, Tuhan memberikan umatnya sumur-sumur yang tidak kau gali. kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, Ada kebun-kebun anggur, ada kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, Alkitab berkata gereja Tuhan bukan lapar. Apabila umatnya sudah menjadi makan dan menjadi kenyang. maka berhati-hatilah, Saudaraku, Alkitab berkata Tuhan berfirman, maka berhati-hatilah. supaya jangan engkau melupakan Tuhan Supaya engkau jangan melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. dari rumah perbudakan. Lanjutkan terus selalu. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Alkitab berkata gereja Tuhan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, Kepada Tuhan Allahmu haruslah kamu beribadah. dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dan demi nama Tuhan haruslah engkau bersumpah. Gereja Tuhan. Poin yang pertama, saudara harus mau dibimbing. Saudara harus mau dituntun oleh Tuhan. Kalau engkau dan saya mau dibimbing, mau dituntun gereja Tuhan, orang-orang yang mau dibimbing, orang-orang yang mau dituntun, saudara gereja Tuhan akan menerima penyediaan Allah yang tak terbatas. Akan ada rumput yang hijau, akan ada air yang tenang bagi setiap orang umat Tuhan yang mau dibimbing, yang mau dituntun oleh Tuhan. Yang pertama, yang kedua, saudaraku gereja Tuhan, ternyata Tuhan minta agar engkau dan saya takut akan Dia. Jangan melupakan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan kepadamu kota-kota yang baik dan kota-kota yang besar. Tuhan akan memberikan kepadamu rumah-rumah yang berisi barang-barang yang baik. Amin. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan akan memberikan kau sumur-sumur yang tidak engkau gali. Sumur-sumur yang saudaraku memancarkan air yang berbuah-buah. Yang keempat, Tuhan akan memberikan kau kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang luar biasa baik. Saudaraku, apa sih yang Tuhan minta? Yang Tuhan minta gereja Tuhan, jangan engkau dan saya melupakan Tuhan Allah. Engkau harus takut akan Tuhan, engkau harus gentar kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saudaraku, Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu, saudaraku, haleluya, memasuki awal tahun ini secara khusus. Saudaraku, jangan tinggalkan. Saudaraku, jangan sampai saudara tidak ikut doa semalaman tanggal 3 dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Saudara gereja Tuhan, itu adalah sarana buat saya dan saudara, engkau dan saya beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita boleh melewati tahun 2022. Amin. Dan kita masuk di tahun 2023. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan dari Malaysia dan Singapura, dari manapun Anda berada, gereja Tuhan, Amin. jangan katakan capek, jangan katakan lelah. Semua orang, saudaraku, punya kegiatan masing-masing. Jangan katakan saya tidak punya waktu. Gereja Tuhan, tanggal 3 Januari, tepatnya hari Selasa, jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Saya mengundang Bapak Ibu, supaya engkau dan saya, gereja Tuhan, haleluya, mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita gereja Tuhan takut dan gentar kepada nama Tuhan. Dan saudaraku, dan dalam ibadah ini, ngapain? Kita banyak ngapain? Banyak memuji Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama, saudaraku, beri dirimu dibimbing oleh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, engkau harus takut, harus gentar kepada nama Tuhan. Jangan sampai engkau dan saya tinggi hati. Jangan sampai engkau dan saya ada dosa, ada kejahatan. Gereja Tuhan, Tuhan tidak suka engkau dan saya melupakan Tuhan. Tuhan tidak suka engkau dan saya menjadi tinggi hati dan menjadi sombong. Tuhan mau engkau dan saya takut akan Dia. Karena kalau Anda dan saya takut akan Tuhan, ulangi lagi Bu Linda, Mazmur 111 ayat yang kelima, Tuhan akan memberikan rezeki atas bisnismu, atas ladangmu, atas tokomu, atas karirmu. Ada rezeki yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Mazmur 111 ayat yang kelima. Haleluya. Mazmur 111 ayat yang kelima. Amin. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Diberikannya berkat kepada orang yang takut akan Dia. Saudaraku gereja Tuhan yang berkata, mari saya mengajak Bapak Ibu supaya tahun ini Anda dan saya semakin takut, semakin gentar kepada nama Tuhan. Ingat Maliaki 2 ayat 5, lihat sebentar. Roh takut dan gentar itu harus kita miliki.
kehidupan dan kesejahteraan pasti Tuhan berikan kepadamu. Haleluya, haleluya. Roh takut dan gentar wajib kita miliki. Maka kehidupan dan kesejahteraan pasti datang kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Maleakhi pasal yang kedua ayat yang kelima. Maleakhi 2 ayat yang kelima. Amin. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. kehidupan dan sejahtera. Dan itu kuberikan kepadanya. Perhatikan ini. Tuhan bilang itu akan kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, Pada pihak lain ketakutan. dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Gereja Tuhan, mengapa orang saudaraku sudah menikah mau berselingkuh? Karena nggak takut sama Tuhan. Kenapa orang saudaraku berjudi bisa, tapi memberi kepada Tuhan tidak bisa? Karena nggak takut sama Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan, roh gentar akan Tuhan itu turun atasmu di dalam nama Yesus dengan dasar luar biasa. Amin. Mengapa bapak ibu orang saudaraku di Natal bisa mabuk-mabukan, bisa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk? Karena nggak ada takut sama Tuhan. Kenapa orang saudaraku mau mencuri, mau menerima suap? Nggak ada takutnya sama Tuhan. Saudara gereja Tuhan, mengapa orang saudaraku masalah sedikit bercerai? Nggak ada takut sama Tuhan. Gereja Tuhan, kalau engkau takut gentar kepada nama Tuhan, gereja Tuhan, engkau tidak akan melakukan itu dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudaraku, poin yang kedua. Poin yang ketiga. Saudaraku, poin yang ketiga. Saudaraku, kita sudah dibawa masuk oleh Tuhan di tahun 2023. Maka nyanyikan nyanyian yang baru. Keluaran, lihat Alkitab saudara. Nyanyikan nyanyian yang baru. Haleluya, haleluya. Maka saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, mengajak Bapak Ibu, mari kita banyak bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru. Keluaran pasal 15 ayat yang pertama. Ketika Musa melihat bahwa Tuhan berperang dan membawa mereka keluar dan menyeberangi laut Teberau, apakah mereka diam? Apakah Musa diam? Jawabannya tidak. Keluaran 15 ayat pertama, 2 dan 3. Keluaran 15 ayat 1. Amin. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan dan berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab dia tinggi luhur. sebab Tuhan itu tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kuda dan penunggangnya dilemparkan Tuhan ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Musa berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Tuhan itu menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Ia dia. Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Anda bisa menghadirkan Tuhan sebagai pahlawan perang? Coba Anda renungkan. Bagaimana Anda bisa menghadirkan Tuhan itu sebagai pahlawan perang? Saudaraku, kalau Anda lihat dalam 2 Tawarik 20-20, saudaraku, ternyata pujian dan penyembahan adalah cara bagaimana engkau dan saya menghadirkan Tuhan sebagai pahlawan perang. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Saudaraku, pujian penyembahan adalah cara bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan sebagai pahlawan perang hadir dalam kehidupan kita dengan dahsyat dan luar biasa. 2 Tawarik 20 ayat 20. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20. Amin. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Amin. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, Amin. Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Amin. Percayalah kepada nabi-nabinya Amin. dan kamu akan berhasil. Ayat selanjutnya, haleluya. Setelah dia berunding dengan rakyat, Setelah Yosafat berunding dengan rakyat Yehuda, dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. seorang raja, saudaraku, dia mengangkat, saudaraku, banyak orang untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan memuji-muji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dan saudaraku menyanyikan puji-pujian dalam nyanyian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, Saudaraku, di muka orang-orang yang sedang bersenjata siap berperang, orang-orang bernyanyi kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lanjutkan terus. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. saudaraku, dibuat Tuhanlah penghadangan. Dibuat Tuhanlah mujizat. Dibuat Tuhanlah penghadangan. Dibuat Tuhanlah mujizat. Keluaran pasal 15 berkata bahwa Tuhan itu pahlawan perang. Bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan sebagai pahlawan perang? Melalui praise and worship, pujian dan penyembahan. Saya mengerti hal ini, Bapak Ibu.
Ada orang tidak setuju. Ada orang berkata, kok pujian penyembahan lama sekali 10 jam. Kayaknya Tuhan tuli gereja Tuhan. Anda jangan kurang ajar. Tuhan tidak tuli. Tuhan itu adalah Tuhan yang saudaraku kesukaannya dipuji dan disembah. Bukankah Yohanes pasal 4 menjelaskan Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau memuji Dia, orang-orang yang mau menyembah Dia. Saya berdoa dalam nama Yesus di tahun 2023, Anda dan saya adalah worshiper. Anda dan saya dimanapun Anda berada, di bangsa manapun Anda berada, saudaraku, itu melekat dalam dirimu. Anda adalah seorang penyembah. Yohanes pasal 4, 23-24, engkau adalah seorang worshiper. Engkau adalah seorang pemuji penyembah Tuhan. Haleluya. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Amin. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, barang siapa menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Gereja Tuhan, Anda mengerti? Ketika Anda menaikkan pujian dan penyembah, Tuhan membuat penghadangan. Ketika Anda menaikkan pujian penyembah, Tuhan, saudaraku, menghadirkan gempa bumi, sehingga saudaraku, penjara-penjara yang saudaraku, haleluya, memenjarakan saudaraku Paulus dan Silas seketika terbuka. Saudaraku, ada banyak anak-anak Tuhan belum disingkapkan hal ini. Saya mengajarkan ini kepada saudara dan saya di awal tahun ini. Saudaraku, jangan anggap enteng pujian penyembahan. Penuhi kamarmu, penuhi rumahmu dengan pujian dan penyembahan. Saya bersaksi Bapak Ibu, di awal-awal pandemi, saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku, waktu saya mengikuti 2 puasa, waktu saya mengadakan 2 puasa Ester secara pribadi, Tuhan menyuruh saya di awal-awal pandemi membuka doa fajar. Saudaraku gereja Tuhan, saya nggak mengerti, tapi Tuhan menyuruh saya pada saat itu buka doa fajar di pagi hari. Saudaraku gereja Tuhan, kalau hari ini, saudaraku, banyak gereja mengadakan doa fajar. Tapi pada waktu itu, saudaraku gereja Tuhan, haleluya, sementara saudaraku, itu hal yang baru. Tuhan menyuruh kepada saya buka ibadah doa fajar. Saudaraku gereja Tuhan, saya lakukan itu dari 3 tahun yang lalu, saudaraku, sampai hari ini. Setia, tidak pernah absen. Setiap pagi, setiap hari, jam 5 sampai jam 7. Saudaraku, saya beritahu, begitu banyak mujizat, begitu banyak saudaraku, haleluya, jemaat-jemaat yang mengikuti doa fajar mendapatkan keturunan ilahi. Ada yang 13 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 9 tahun. Ada orang-orang yang keluar dari ruang ICU disembuhkan, dipulihkan secara ajaib. Bahkan saudaraku, ada orang-orang saudaraku yang sudah diambang perceraian, tidak jadi bercerai, dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Ada banyak umat Tuhan saudaraku yang terikat dengan hutang, saudaraku, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri, saudaraku, dibebaskan dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan ada orang yang saudaraku sudah gila, sudah tidak waras, saudaraku, tapi ketika keluarganya, saudaraku, mulai masuk di dalam doa di pagi hari, menaikkan puji-pujian di pagi hari, mujizat terjadi, kesembuhan, kelepasan terjadi. Saudara gereja Tuhan, poin yang ketiga, naikkan puji-pujian. Apa sih yang Tuhan minta di awal tahun ini? Agar engkau dan saya isilah mulutmu dengan puji-pujian. Karena Mazmur 149 ayat yang ke-6, saudaraku, di dalam kerongkonganmu sebetulnya Tuhan memberikan ada senjata-senjata yang luar biasa di dalam kerongkongan saudara. Mazmur 149 ayat yang ke-6. Gereja Tuhan, di dalam kerongkongan saudara, Tuhan menaruh ada senjata-senjata. Apa itu? Pujian dan penyembahan. Mazmur 149 ayat yang ke-6. Mazmur 149 ayat yang ke-6. Amin. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Saya jadi ingat Bapak Ibu, waktu suatu hari saya KKR, saya worship leader. Saudaraku, ada orang bule yang pembicara pada saat itu. Apa yang terjadi gereja Tuhan? Dihadiri oleh ribuan orang. Dan banyak orang yang tidak percaya Tuhan mengikuti KKR ini. Apa yang terjadi? Pada saat pujian dan penyembahan dinaikkan, saudaraku, saya melihat dengan mata saya sendiri, orang-orang lumpuh yang ada di kursi roda seketika berjalan waktu pujian penyembahan dinaikkan. Saudaraku, jangan anggap enteng pujian penyembahan. Hadirkan pujian penyembahan di rumahmu. Saya percaya kesembuhan, mujizat, bahkan penyediaan Allah yang supernatural akan terjadi. Kalau saudara baca dalam 2 Tawarik pasal 20, saudaraku, Alkitab berkata bagaimana Yehuda mengalami panen raya, kelimpahan datang. Tuhan membuat musuh-musuh meninggalkan, musuh-musuh semuanya mati, sehingga harta benda mereka, harta benda orang fasik dipindahkan kepada orang yang benar. Kapan itu terjadi? Pada saat pujian dan penyembahan. Amin. Haleluya, haleluya, amin.
2 Tawarik 20 ayat yang ke-25. Amin. Lalu Yosafat dan orang-orangnya Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. turun untuk menjarah barang-barangnya. Mereka menemukan banyak ternak, Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. 3 hari lamanya mereka panen raya. Lanjutkan terus. Karena begitu banyaknya. Lanjutkan terus, haleluya. Pada hari keempat, Maka lembah itu disebut dengan lembah pujian. Mengapa? Karena mereka menyaksikan bagaimana Tuhan yang berperang dan memberikan penyediaan Allah Haleluya. yang tak terbatas. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, maka perhatikan, gereja-gereja yang kuat dalam pujian penyembahan akan panen raya. Jika Anda sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, dengarkan pesan Tuhan ini. Jika Anda sebagai hamba Tuhan, haleluya, bangun pujian penyembahan, maka gereja-gereja yang kuat pujian dan penyembahan, yang menaikkan doa pujian penyembahan, akan mengalami panen raya yang dahsyat dan luar biasa. Dalam 2 Tawarik 20 terjadi jarahan yang luar biasa, terjadi kelimpahan yang luar biasa. Dimulai dari ada seorang yang mengerti tentang kekuatan sebuah pujian dan penyembahan. Amin. Siapa itu? Amin. Yosafat. Amin. Saudaraku yang pertama, beri dirimu dibimbing oleh Tuhan. Saudaraku, mau dibimbing adalah kunci untuk mengakses penyediaan Allah yang supernatural. Yang kedua, jangan lupakan Tuhan Allahmu. Engkau harus takut dan gentar kepada Tuhan. Jangan, saudaraku, hidup dalam dosa. Jauhkan dirimu dari segala dosa kejahatan. Yang ketiga, saudaraku, nyanyikan nyanyian yang baru ya bagi Tuhan. Maka panen raya, maka kemenangan, penghadangan, mujizat akan datang kepadamu. Yang keempat, setelah Anda mengalami panen raya, setelah Anda diberkati Tuhan luar biasa, saudara puji Tuhan, poin yang keempat, dahulukan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan melupakan Tuhan Allahmu. Tunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Setiap kali engkau dan saya diberkati Tuhan, setiap kali engkau menerima kemenangan dari Tuhan, ingat selalu akan Tuhan. Bawa persembahan-persembahan kudusmu kepada Tuhan. Saudara gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, lihat Alkitab saudara. Dalam Ulangan pasal 26 ayat 1 dan 2. Saudara gereja Tuhan, saya berdoa, ini poin penting saudara perhatikan khotbah ini. Perhatikan pengajaran ini, karena pengajaran yang benar mendatangkan pertobatan, pengajaran yang benar mendatangkan kesembuhan. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Amin. Mempersembahkan hasil pertama. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perhatikan, apabila engkau masuk ke negeri yang telah diberikan oleh Tuhan Allahmu, menjadi milik pusakamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya, dan engkau telah mendudukinya, dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi, yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Gereja Tuhan, ketika umatnya ada di rumah perbudakan, ayat ini tidak ada, perintah ini tidak ada. Tapi ketika mereka bukan lagi budak, sekarang mereka telah diberkati berlimpah-limpah. Apabila kamu telah masuk ke tanah yang penuh susu dan madu, ke tanah yang diberkati, maka jangan lupakan Tuhan Allah. Ingat selalu Tuhan Allah. Gereja Tuhan, persembahan suluk, persembahan persepuluhan adalah bukti engkau dan saya mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup. Maka saudara, Ulangan 26 ayat yang kelima, umatnya diingatkan bahwa mereka sebelumnya adalah budak, mereka tinggal di rumah perbudakan, tapi tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka. Ulangan 26 ayat yang kelima. Ulangan 26 ayat yang kelima. Amin. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Amin. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Bapakku dulu, jadi gereja Tuhan, sementara persembahan sulung di bawah, mereka ngomong, Bapakku dulu adalah seorang pengembara, seorang Arab. Haleluya. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Yakub datang ke Mesir sebagai orang asing dan jumlahnya hanya 72 orang. Lanjutkan terus. Tetapi di sana dia menjadi suatu bangsa yang besar. Tetapi di Mesir, Yakub saudaraku menjadi satu bangsa yang sangat besar, kuat dan banyak jumlahnya. Kuat dan banyak jumlahnya.
Gereja Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang melipat gandakan. Dari 72 orang menjadi bangsa yang besar. Siapa yang melakukan Tuhan? Amin. Itu diucapkan sambil waktu mereka sedang membawa persembahan sulung. Gereja Tuhan, persembahan sulung bukan untuk orang yang tidak diberkati. Kalau Anda bukan orang yang diberkati, ini bukan untuk saudara. Ini hanya untuk orang yang telah diberkati Tuhan, sangat diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Perhatikan Ulangan 26 ayat 8 sampai 10. Ulangan 26 ayat 8 sampai 10. Amin. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Sambil mereka membawa persembahan sulung, mereka berkata, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang teracung. Dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Dengan kedahsyatan, tanda-tanda yang besar dan mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini. Saudaraku, umatnya berkata, ia membawa kami dari rumah perbudakan ke sekarang ke tempat yang diberkati ini. Dan memberikan kepada kami negeri ini. Dan memberikan kepada kami negeri ini. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Oh my God, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang kau berikan. Di sini. Saudara gereja Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu yang menangkap firman ini, Anda akan membawa persembahan sulung Anda dengan sukacita. Maka saudaraku, belajarlah kepada Salomo. Mengapa Salomo sangat diberkati Tuhan? Tidak ada orang yang lebih kaya dari Salomo. Pada zaman Salomo, perak tidak ada nilainya. Saudaraku, Salomo berkata dalam Amsal 3, 9, 10, muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3, 9, dan 10. Gereja Tuhan, gak banyak orang saudaraku percaya dengan persembahan sulung. Gak banyak anak Tuhan percaya dengan ini. Tapi saya yakin, kalau Anda berani melakukan ini, dan Anda melakukannya karena iman, maka mujizat akan terjadi. Lumbung-lumbungmu akan disepenuh sampai melimpah ruah. Amin. Amsal 3, 9, dan 10. Amsal 3, 9, dan 10. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudaraku, saya ingat waktu saya di satu kota Bapak Ibu, ada seorang pengusaha yang sangat diberkati Tuhan. Dia bercerita kepada saya awal mula bagaimana dia diberkati Tuhan khususnya dalam hal terobosan keuangan. Saudaraku, dia berkata tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saudaraku, dia mendengarkan khotbah yang sederhana tentang muliakanlah Tuhan dengan harta. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan sementara dia mendengarkan khotbah? Saudara gereja Tuhan, dia mengambil keputusan, Tuhan mulai hari ini saya harus membawa persembahan yang memuliakan Tuhan, bukan persembahan yang biasa. Sejak saat itu, dia bercerita bagaimana bisnisnya diberkati begitu luar biasa, hanya dimulai dengan mendengarkan khotbah pada saat itu. Saya percaya katakan saudara, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, di tahun 2023 ini Anda akan mengalami keuangan yang tidak biasa. Engkau akan mengalami penyediaan Allah yang supernatural waktu engkau dan saya membawa persembahan kudusmu di hadapan Tuhan. Saudaraku, ada dua persembahan kudus, yaitu gereja Tuhan kau dan saya, haleluya, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa gereja Tuhan kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir, Malaikat 3, 8 sampai 11. Saudara gereja Tuhan, bawa persembahan persepuluhan saudara dengan tekun, dengan setia sepanjang tahun 2023 ini. Saya percaya Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit. Tuhan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tuhan akan membuat pohon zaitun, pohon delima, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Amsal 3 ayat 8 sampai 11. Setelah itu kita berdoa. Maleakhi 3, 8 sampai 11. Amin. Bolehkah manusia menipu Allah? Perhatikan, bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Alkitab berkata gereja Tuhan kamu telah kena kutuk. Dengan kata lain gereja Tuhan, waktu engkau dan saya membawa persembahan persepuluhan
dan persembahan sulung gereja Tuhan, ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Langsung ayat 10-nya, haleluya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Satu-satunya ayat dalam perjanjian lama, bahkan dalam keseluruhan Alkitab yang berkata ujilah aku, hanya tentang perpuluhan. Ujilah aku. Gereja Tuhan, sebetulnya Tuhan tidak perlu diuji. Karena Tuhan itu adalah Tuhan, saudaraku, haleluya, yang tidak perlu dipertanyakan tentang, saudaraku, haleluya, tentang ucapannya, tentang janji-janjinya. Kalau manusia mungkin Anda perlu uji, karena kita belum bisa melihat, saudaraku, haleluya, bisa melihat integritasnya. Tetapi Tuhan tidak perlu diuji. Tapi khusus Malaikat 3:8-11, ujilah aku, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara gereja Tuhan, 4 poin yang saya bagikan hari ini. Tema khotbah hari ini, penyediaan Allah yang supernatural. Bagaimana kita mengakses penyediaan Tuhan yang supernatural? Yang pertama, gereja Tuhan, beri dirimu dibimbing, beri dirimu dituntun. Yang pertama. Yang kedua, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Engkau harus takut, engkau harus gentar kepada nama Tuhan Allahmu. Yang ketiga, saudara, nyanyikan nyanyian baru. Maka saya mengajak Anda Bapak Ibu untuk mengikuti doa semalaman tanggal 3 Januari. Yang keempat, saudaraku gereja Tuhan, haleluya, bawa persembahan-persembahan kudus saudara. 2, yang pertama, persembahan sulungmu. Yang kedua, persembahan persepuluhan saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita bersatu dalam doa. Tuhan urapi hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman ini. Tuhan, biarlah firman ini memberkati umat-Mu, menyembuhkan, memulihkan umat-Mu secara khusus. Kami percaya tahun 2023 ini tidak seorang pun yang berkekurangan. Tidak seorang pun yang berkekurangan. Roti dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam budi-budi tidak akan berkurang. Dalam manusia berdoa, sama-sama berkata, amin, amin. Bapak Ibu, mari siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti di tanganmu persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, darahku diperbuat baik kamu. Berbuatlah di peringatan akan aku. Apakah engkau percaya cawan dengan persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Angkat tangan, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Oleh tubuh dan darah Yesus, engkau dan saya disembuhkan. Oleh tubuh dan darah Yesus, dosa kita diampuni. Oleh tubuh dan darah Yesus, kita diberkati. Angkat tangan. Tuhan berkati, khususnya kalau ada yang sakit, datang ke tangan yang sakit, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sehat. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan sulung, saudaraku, sepanjang 1 bulan ini adalah kesempatan buat jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada, di kota mana, di bangsa manapun saudara berada, untuk membawa persembahan sulung. Saudara, saya percaya persembahan sulung akan menyenangkan hati Tuhan. Amsal 3:9-10, bawalah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Saya percaya firman tidak mungkin gagal. Firman itu ya dan amin. Saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Jangan lupa tanggal 3 kita mengadakan ibadah doa semalaman. Saudaraku, dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi melalui YouTube dan Facebook. Saudaraku, saya mengundang Bapak Ibu, ikuti doa semalaman ini. Saya percaya berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Diberkati roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya.